Halo teman-teman, di video kali ini saya akan membahas bagaimana cara mengatasi inflasi kepada masyarakat agar supaya dapat bertahan dalam ekonomi sekarang ini. Dan pada kali ini saya akan membahas 8 cara mengatasi inflasi. Namun tentunya teman-teman, sebelum mengetahui cara mengatasi inflasi, mari kita memahami apa itu inflasi. Teman-teman, inflasi itu sendiri merupakan suatu kondisi di mana harga barang dan jasa dalam suatu negara mengalami kenaikan harga dalam jangka waktu yang panjang. Teman-teman, hal ini terjadi karena tidak sesuai dengan arus antara uang dan barang. Selain itu juga inflasi terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan yang kemudian membuat biaya ekspor meningkat. Itulah teman-teman, tentunya sebelum kita akan lanjutkan, jangan lupa di subscribe ya. Yang pertama adalah hemat uang. Langkah ini merupakan salah satu cara yang direkomendasikan oleh pemerintah dalam kebijakan fiskal untuk mengurangi inflasi. Karena dengan menekan pengeluaran akan membuat permintaan akan barang dan jasa berkurang dan kemudian akan berdampak menurunnya harga barang. Salah satu cara membantu berhemat adalah dengan mengatur kembali pengeluaran. Tentunya pisahkan mana yang merupakan keinginan dan mana yang merupakan kebutuhan pokok. Sebagai masukan, kamu bisa mengurangi kebiasaan nongkrong dan traveling. Perlu diingat, kamu hanya mengurangi intensitasnya, bukan menghilangkan kebiasaan nongkrong. Lalu mau diapakan uang sisanya? Ya ditabung, diinvestasikan, maupun membayar utang atau buat dana darurat. Yang kedua adalah persiapan dana darurat. Dana darurat ini menjadi satu hal yang penting untuk dipersiapkan karena inflasi ini dapat menyebabkan pemotongan gaji, bahkan melahirkan gelombang PHK. Nah, darurat inilah yang bisa mengganti danamu yang hilang. Untuk itu, dana darurat menjadi penting dilakukan sebagai bentuk antisipasi sebelum benar-benar terjadi resesi. Lalu berapa dana darurat yang harus disiapkan? Berikut ini tipsnya. Kalau masih lajang, menyisihkan 3-6 kali pengeluaran. Kemudian yang sudah menikah namun belum punya anak harus menyisihkan 6 kali pengeluaran. Yang sudah punya anak namun ada penambahan lain-lain 9 kali pengeluaran. Idealnya dana darurat dapat digunakan untuk memenuhi keperluan atau kebutuhan dalam 3 hingga 6 bulan, sehingga perlu untuk menyisihkan uang untuk dana darurat. Dan yang ketiga adalah mencari penghasilan tambahan. Selain berhemat, akan lebih aman jika kamu juga memiliki pendapatan tambahan untuk memperkuat kondisi finansialmu. Penghasilan tambahan bisa dilakukan dengan berbagai cara, di antaranya memiliki pekerjaan atau bisnis tambahan. Artinya di sini kita harus memiliki pekerjaan tambahan di samping pekerjaan kita yang sebenarnya untuk menambahkan penghasilan tambahan. Kemudian bisa juga bekerja dengan cara berbisnis atau dengan cara berjualan, apapun itu, yang penting dalam kategori berbisnis. Artinya berbisnis untuk kembali mendapatkan penghasilan tambahan. Dan yang keempat adalah konsumsi produk dalam negeri. Mengkonsumsi produk dalam negeri merupakan salah satu cara mengatasi inflasi. Hal ini karena mengkonsumsi produk luar negeri dapat menyebabkan naiknya tarif pajak. Walaupun belanja produk luar negeri dapat membantu meningkatkan devisa negara,
Namun di sisi lain, konsumsi justru membuat tarif pajak meningkat dan kemudian berdampak pada inflasi. Oleh sebab itu, untuk mengatasi inflasi lebih baik memulai membiasakan diri untuk mengkonsumsi produk-produk dalam negeri. Artinya, jika kita ingin makan sesuatu, belilah produk makanan dalam negeri. Begitu juga kalau kita mau membeli pakaian, kendaraan, mobil, motor, baiklah kita mengkonsumsi produk-produk yang ada di dalam negeri untuk mendapatkan lebih keuntungan yang maksimal. Yang kelima adalah mulailah berinvestasi dan menabung. Cara mengatasi inflasi selanjutnya yang bisa kamu lakukan adalah dengan berinvestasi dan menabung. Di tengah kondisi inflasi, kamu bisa menginvestasikan uangmu, baik itu ke dalam aset minim resiko seperti reksadana, pasar uang, reksadana uang, maupun obligasi retail Indonesia. Instrumen-instrumen investasi ini memiliki imbal hasil di atas inflasi, sehingga aset investasi masih bisa mengalahkan inflasi. Investasi sendiri bermanfaat untuk keuangan jangka panjang. Hal ini tentunya karena pertumbuhan uang Anda dapat mengalahkan tingkat inflasi, sehingga daya belimu juga tidak akan menurun. Selain itu, kamu juga mulai bisa menabung di bank. Tidak seperti deposito, dengan menabung di bank, kamu tidak perlu menunggu jatuh tempo untuk mencairkan dana. Saat ini juga terdapat beberapa bank yang menawarkan suku bunga tabungan tinggi, sehingga bisa membantumu bertahan melawan laju inflasi. Karena itu, segeralah berinvestasi. Yang keenam, menabung logam mulia. Salah satu cara mengatasi inflasi adalah dengan menabung logam mulia. Cara ini tepat untuk orang yang menginginkan investasi yang lebih fleksibel. Investasi ini hampir tidak memiliki resiko. Maka dari itu, investasi ini tepat dilakukan di tengah tingginya inflasi karena tidak mudah tergerus oleh inflasi. Sebaliknya, nilai logam mulia justru mengalami kenaikan setiap bulannya. Sekarang pun orang-orang juga sudah dapat mengajukan investasi logam mulia secara online melalui platform marketplace yang menyediakan investasi logam mulia. Jadi tidak ada alasan lagi untuk tidak menyisihkan uang untuk mulai berinvestasi. Tetapi di Indonesia, di Pegadaian juga bisa kita menginvestasikan uang kita untuk logam mulia. Yang ketujuh adalah investasi online surat utang negara atau disingkat SUN. Cara mengatasi inflasi selanjutnya adalah dengan melakukan pembelian surat utang negara atau SUN di pasar terbuka tentunya. Dengan cara ini kamu bisa membantu mengatasi laju inflasi dan membantu negara membayar hutang. Tidak hanya mengatasi laju inflasi, kamu juga akan mendapat keuntungan dengan membeli surat utang negara atau SUN. Sekarang ini sudah ada banyak pasar online yang menyediakan surat-surat utang negara. Tentunya kita tinggal memilih pasar online yang mana yang kita bisa dipercaya dan tentunya negara juga telah mengeluarkan banyak pasar-pasar modal atau pasar online. Berikut yang terakhir adalah investasi deposito. Cara mengatasi inflasi berikutnya adalah dengan berinvestasi deposito. Kamu perlu mengalokasikan danamu di deposito karena umumnya bunga deposito setara dengan rata-rata nilai investasi. Dengan begitu, danamu di tabungan pun tidak akan tergerus inflasi.
Namun kamu tidak boleh menarik deposito sebelum jatuh tempo karena akan dikenakan inflasi oleh bank. Deposito adalah merupakan cara paling mudah dalam mengatasi inflasi. Tidak hanya mudah menabung dalam deposito, juga terjamin aman dan menguntungkan. Tentunya kamu tinggal pergi ke bank dan menanyakan berapa bunga depositonya dan berapa minimal yang harus ditabung sesuai dengan peraturan di bank itu sendiri. Baiklah teman-teman, inilah beberapa cara untuk mengatasi inflasi dan tentunya jangan lupa di subscribe. Terima kasih semua.